Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya ingin membahas penyebab gila seorang Nietzsche. Kita sama mengetahui bahwa Nietzsche adalah seorang pemikir yang luar biasa yang lahir pada tahun 1844 dan dia meninggal pada tahun 1900. Dia adalah tokoh fenomenal yang luar biasa yang banyak orang mengenalnya sebagai pembunuh Tuhan, sehingga muncul kemudian buku yang berjudul Nietzsche telah mati, yang sebelumnya Tuhan telah mati, yang menjadi jargon orang-orang yang pecinta yang senang dengan pemikiran Nietzsche. Kita mengetahui memang di dalam riwayatnya bahwa Nietzsche 1 tahun sebelum dia meninggal, dia gila. Banyak yang menceritakan bahwa ada sebuah persoalan yang tidak bisa dia putuskan di dalam pemikirannya, jadi pertanyaan terus menerus, sehingga membuat dirinya tidak mampu, pikirannya terkuras dan akhirnya gila. Tapi lebih spesifiknya apa, lebih konkret, fenomena apa, atau kejadian apa, atau apa asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul gilanya seorang Nietzsche. Ternyata tanpa di luar dugaan saya menemukan sebuah fenomena yang dituliskan oleh Buya Hamka di dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad. Dia menuliskan tentang Nietzsche ya barangkali cuma 2 paragraf, itu pun pendek-pendek. Di dalam paragraf itu beliau menyanjung seorang Nietzsche yang konsisten dengan pemikirannya, yang dia memiliki semangat hidup yang luar biasa. Salah satu semangat hidup yang luar biasa itu adalah dia tidak suka dengan orang yang lemah, sehingga dia kuatkan, dia beri argumentasi supaya orang itu memiliki semangat hidup dan berjuang. Itu Nietzsche. Namun Nietzsche ini gila karena melihat sebuah fenomena yang dituliskan oleh Buya Hamka. Fenomena itu adalah seekor kuda sado atau yang kita kenal delman, kereta kuda itu. Nah, kudanya itu, fenomena itu yang dia lihat, kuda sado yang sudah tua renta yang dipukuli oleh penunggang kereta itu. Kuda itu tidak mampu untuk berlari cepat, tapi dipaksa dengan pukulan berkali-kali, dipukuli berkali-kali, dicambuki berkali-kali, tapi tetap saja kuda itu sudah hilang tenaganya karena memang sudah tua. Fenomena ini yang kemudian membuat Nietzsche menangis dan memeluk kuda itu. Nah, dari sejak itulah kemudian Nietzsche berpikir, sejak itulah kemudian Nietzsche diketahui gila. Nah, tapi terlepas dari fenomena yang sederhana itu, mungkin kita tertawa, mungkin kita akan tidak habis pikir melihat kenapa kok bisa Nietzsche yang begitu sangar, yang begitu konsisten, yang begitu kuat pada pemikiran, yang bahkan Tuhan pun dibunuh, dan dia tidak suka dengan agama karena agama menurutnya mengajarkan kelemahan, membuat orang terlalu bersyukur, tidak berani melawan dan seterusnya.
Tapi dengan fenomena itu Nietzsche error gila gitu. Nah, sebenarnya kalau saya melihat ada yang unik. Ternyata Nietzsche dia seorang ateis yang bukan berarti seorang ateis itu tidak memiliki kepekaan. Dia memiliki kepekaan yang sangat kuat yang mungkin melebihi kita semua. Seekor kuda yang lemah itu, dia bersimpati dengan sangat, sehingga memunculkan pertanyaan di dalam pikirannya. Mengapa manusia sekejam itu? Sehingga dia gila dan tidak mampu memikirkannya. Barangkali di dalam pikirannya dia bertanya, sebenarnya seberapa jauh atau seberapa kejam manusia itu. Barangkali itu yang anggapan saya terhadap Nietzsche sehingga dia menjadi gila. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Namun saya mengagumi konsep Nietzsche tentang semangat hidup ya. Dia membuat 3 langkah dalam hidup itu. Pertama, supaya kita siap menjalani hidup, kita harus menjadi orang yang siap menghadapi segala hal. Yang siap menghadapi segala hal itu dia ibaratkan seperti seekor onta yang ketika ditaruh beban di atas punggungnya, onta itu tidak pernah protes dan dia siap selalu. Dia akan membawa peralatan itu sampai kepada tujuannya. Kemudian manusia itu harus memiliki semangat yang kuat. Sekuat apa? Sekuat singa di padang pasir. Singa yang kelaparan di padang pasir, sejauh apapun hewan yang dia lihat, maka dia akan kejar dengan sekuat tenaga. Kemudian setelah 2 tahap ini kita lewati, maka kita akan terlahir sebagai manusia. Nah, itulah yang kemudian Nietzsche anggap sebagai manusia yang menuju kesempurnaan. Seorang manusia adalah dia yang keluar dari rumah tidak memiliki rasa khawatir di dalam dirinya. Karena jika masih memiliki rasa khawatir dalam dirinya, berarti memiliki ketergantungan dan memiliki kelemahan di dalam dirinya. Semua bentuk kelemahan dalam diri itu harus kita tuntaskan. Namun sayang sekali, sayang 1000 kali sayang, Nietzsche gila karena melihat fenomena yang begitu sederhana, namun tidak bisa kita lihat sebelah mata. Itu kepekaan yang sangat luar biasa yang hanya mungkin dimiliki oleh seorang Nietzsche. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalam.